Baik, selamat datang kembali. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manajemen dokumen di Sobat Niaga ya. Di sini dokumen yang dimaksud itu membuat dokumen yang memiliki nomor dan kop surat ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk dokumen nanti akan sangat mudah karena kita bisa membuat template atau list dokumen yang ada di sini itu terfasilitasi dengan baik ya. Kita tinggal ke klik ke button bisnisku dan tentunya ada di bagian operasional di tombol dokumen ya. Kita bisa membuat dokumen baru di sini. Kalau kita klik dokumen baru, kita ada pilihan dari template kalau udah memiliki template atau dari scratch. Nah, kita akan coba dari scratch. Misalnya kita membuat dokumen untuk surat penawaran ya. Penawaran PT ABC katakanlah ya, ABCD. Kita bisa menambahkan properti. Misalnya di sini nama klien, di sini misalnya nomor surat, di sini misalnya keterangan, dan kita bisa menambahkan banyak, bisa menghapus juga. Lalu kita bisa, kalau kita lihat di bawah di isi dokumen itu kita ada clickable dari properti yang kita buat. Nah, contoh misalnya kita buat nama dokumen, nama klien, langsung kita enter, kita nomor surat, langsung kita isi suratnya, misalnya selamat siang Bapak, nama klien misalnya ya, atau ini kita hapus dulu ya, kami dari ETS misalnya ya, ingin memberikan, kita isi keterangan misalnya, terima kasih misalnya, kita buat seperti itu ya. Kita bisa macam sih, di sini bisa membuat table misalnya kalau kita butuh ya, kita bisa membuat table, atau kita bisa menambahkan horizontal rule atau garis horizontal ya. Ini kita hapus dulu misalnya ya. Kita bisa nambahin garis horizontal atau apapun seperti pada dasarnya surat resmi ya. Kita tambah gini ya. Nah, karena ini udah diisi nomor surat, nama klien dan keterangannya, di bawahnya ini ada isi nilai properti. Kita bisa ganti nama kliennya misalnya PT ABCD ya di sini ya. Nomor suratnya misalnya BDG23 misalnya katakanlah ya. Ini keterangannya misalnya project gratis misalnya ya katakannya. Jadi nanti si properti-properti ini akan menggantikan yang ada di sini nih. Mau itu dia bentuknya bold, mau itu enggak, itu nanti akan tergantikan dengan nilai properti yang kita ubah di sini. Kita bisa simpan ke draft. Kalau kita simpan ke draft itu akan otomatis masuk ke sini ya. Jadi draft, atau kita juga bisa tadi langsung ke publish ya. Nah, kalau publish itu otomatis nanti akan membuat halaman publishnya sehingga bisa dikirimkan via email. Jadi kalau dikirim via email itu belum bisa tuh. Nah, kalau kita lihat properti-properti yang tadi kita ubah itu udah otomatis akan terganti ya. Karena si propertinya tadi udah kita rubah ya. Nah, kita bisa print sebagai dokumen seperti ini, kita bisa cetak dengan seperti ini. Itu kita lihat nih ada sebenarnya udah terbuat juga ya si ininya, udah otomatis terbuat juga si kop suratnya. Kita bisa cetak, print ataupun save ke PDF. Kita bisa hapus, kita bisa edit kembali juga, kita bisa langsung simpan final ya. Kalau ini kan simpan draft, ini simpan final, dia statusnya menjadi final. Kita juga bisa merubahnya menjadi template. Ini kita save menjadi template misalnya ya. Dia akan save ke template. Ini nanti kita uji coba. Lalu kita bisa untuk mengirim email, kita harus membuat dokumen ini bisa terpublikasi dulu. Ketika kita klik publikasi, kita bisa memberikan password untuk membuka si publikasi ini. Misalnya katakanlah kita berikan password ABCD misalnya dengan huruf besar, kita klik publikasi. Nah, kalau udah di publikasi, dia akan membuat link public. Kalau kita klik, dia akan mendapatkan, kita akan membuka si dokumennya. Tapi karena ini diberikan password, nah passwordnya ini harus kita isi nih, yang dengan password yang sudah kita buat tadi. Kalau udah dimasukin, kita klik masuk, itu dia akan otomatis membuka si dokumen tadi. Tentunya sama, bisa dicetak, bisa di print, bisa di save ke PDF. Dan ini kita bisa langsung kirim saja ke email tujuannya. Misalnya kita coba ya ke email tujuan kita. Ini akan otomatis langsung kita kirim. Nah, ketika kirim dia akan otomatis masuk ke mengirimkan ke email. Nah, kita coba lihat hasil emailnya ya sebentar. Nah, oke, ini ketika kita sudah melihat udah mengirimkan email, maka kita akan menerima nih emailnya seperti ini contohnya.
Jadi judulnya sudah masuk, lalu ada deskripsinya, berikut kami kirimkan dokumen, kita bisa klik lihat dokumen atau klik link ini, maka ini akan otomatis masuk ke dokumen si penawaran tadi gitu, yang sudah kita buat ya. Lagi juga ketika kita sudah membuat dokumen tersebut menjadi template, kalau kita klik kembali, nah ini akan ada di daftar itu selain dari surat penawaran, tapi juga ada template dari surat penawaran yang sudah kita buat. Kita lihat di statistiknya juga ada ya. Oke, kita bisa menggunakan ini yang dari daftar ini, template dari surat penawaran. Kita bisa klik pakai, lalu kita bisa buat judul dokumennya, misalnya surat tes 2. Kita bisa rubah, misalnya keterangannya ini, keterangan nama kliennya apa, misalnya ini, dia akan otomatis merubah ya di preview dokumennya. Jadi kita sudah tidak perlu lagi membuat dokumen baru seperti tadi, ya tinggal ngerubah-rubah aja. Ya, udah ada isinya semuanya yang sudah kita buat di dokumen sebelumnya. Selain itu juga kita bisa membuat template baru di sini. Kita klik buat template. Nah, ini juga sama, kita tinggal bisa nambah properti untuk masukkan isi templatenya, nama templatenya apa. Dan ketika kita simpan template, kita bisa pas membuat dokumen, kita bisa memilih dari template ya. Karena ini templatenya ada tadi satu ya dari dokumen yang sudah kita buat, kita tinggal klik saja, itu akan otomatis membuatkan dokumen dari template yang sudah kita buat. Oke, baik, itu saja untuk tutorial kali ini untuk di bagian dokumen. Semoga membantu. Untuk tutorial selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrak. Terima kasih banyak.